هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, para hadirin, para kiai, para asatidz semuanya, kita mulai. Yang pertama kita baca Fatihah dulu kepada guru kita almarhum Kiai Haji Mundir Tamam, Kiai Haji Mursyidi dan lain-lainnya yang ada di sini di sekitar beliau sampingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dalam kuburnya, jadikan raudhah min riyadhil jannah, dan diberikan bagian yang besar daripada acara ini untuk beliau di dalam kuburnya, dan senantiasa dijadikan hubungan-hubungan kita kepada orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dengan hubungan yang baik, dengan adab yang baik, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala man salafun asal musyan ma'ulain wa uli hadzal qarya wa sallam wa karim ya hayy mursyidin wa al-kainah يا حي محمد مهاجر الجيم مهاجر مال أولاد والدينا والحضن بالفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب. Baik hadirin, kita sambung kembali dalam pengajian kita kitab Bidayatul Hidayah daripada Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Masih berbicara tentang ketika seorang masuk ke dalam masjid kemudian doa ya untuk subuh. Selesai itu fa idza faragta min ad-du'ai fala tashtagil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qiraati qur'anin. Ya, apabila engkau selesai daripada doa ya, maka jangan kau sibukkan untuk menunggu waktu fardu, untuk menunggu waktu yang salat fardu illa bifikrin, kecuali apabila engkau kecuali dengan berfikir, merenung, tafakur. Ini tafakur luar biasa ibadah ya. Au tasbihin au qiraati qur'anin, atau bertasbih atau baca Quran. Artinya setelah azan subuh sambil nunggu fardu
sibukkan untuk berzikir. Zikir kemarin sudah diarahkan Imamul Ghazali, ya, doa yang panjang, ya, yang kemarin telah diinikan, ya. Ini ada nih, banyak dibaca juga, ya, doa-doa seperti ini banyak dibaca. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik, tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talum biha sya'thi. Ya, banyak juga yang sudah ngeprint tuh lembaran-lembarannya. Itu boleh juga tuh untuk dibaca, bagus itu. Ya, walau ada riwayat itu sebelum sholat subuh, ada juga riwayat setelah adzan subuh sebelum masuk ke sholat fardu. Nah, itu ya rangkaian-rangkaiannya. Kalau zikir tasbihnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ini daripada yang memang dianjurkan dan diajarkan sebelum subuh. Artinya adzan subuh sebelum masuk sholat subuh. Jadi itu diantara faedahnya itu adalah untuk rizki itu, agar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kita. Itu salah satu faedahnya. Makanya guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau dalam sholat subuh gabungan selalu tuh nganjurin itu. Ya, selain kita untung dapat pahala bacaannya, kemudian biar rizki juga kebuka. Ya, ya kan penting juga rizki untuk terbuka. Ya, ya, wa qiraatil Quran, baca Quran juga bagus di waktu-waktu saat situ. Ya, Quran al-Fajr. Ya, walaupun Quran al-Fajr itu sendiri kalau dalam tafsirnya adalah sholat subuh. Ya, nah, berpikir dengan tafakur. Orang itu kalau memang dia baik, bagus dalam tafakurnya, itu tafakur sa'ah itu, ya, satu saat dilakukan untuk dia tafakur itu lebih afdol daripada ibadah, ya, 70 rakaat, lebih afdol, atau 1000 tahun. Karena jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah tafakur. Itu ibadah yang luar biasa itu tafakur. Ya, dan itu jalan yang paling dekat untuk dekat kepada Allah itu dengan tafakur. Ya, cuman harus punya modal. Karena tafakur kan mainnya hati juga. Ya, selain akal tapi hati. Ya, bukan akal-akal aja, enggak. Ini harus ada kemurnian hati. Ya, paling tidak diawali dengan kebesaran Allah. Ya, melihat di keadaan kita di sini, alhamdulillah ya Rabb, bagi hari Engkau bangunkan hamba dalam keadaan masih bisa bernafas. Berapa banyak orang-orang yang dibangunin, udah innalillah. Kita masih dikasih kesempatan, alhamdulillah. Ini tubuh masih bisa digerakin. Banyak juga yang bangun matanya aja melek, badannya udah nggak bisa ngapa-ngapain, digotong. Engkau berikan hamba sehat, alhamdulillah, masih bisa ketemu saudara-saudara, alhamdulillah. Engkau rapihkan hati hamba, kami berjumpa dengan saudara-saudara dengan hati yang baik, memandang saudara, alhamdulillah. Terus ya, tafakur. Ya, baik itu tafakur kepada yang ada yang Allah berikan daripada keagungan-keagungan yang ada di sekitarnya, atau tafakur kepada untuk kepribadian dirinya, atau tafakur kepada alam semesta. Ya, itu tafakur. Ya. Nah, kemudian fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalik faqta' ma anta fihi. Ya, apabila engkau dengar azan di tengah-tengah engkau baca, di tengah-tengah engkau baca Quran atau sedang tasbih, maka putuskan apa yang engkau lakukan itu
Wastaghil bijawabil muadzin, dan sibukkanlah untuk jawab azan. Jadi ini sudah jelas. Kalau kita lagi ada apa-apa, misalnya entah itu lagi taklim, entah itu lagi apa ya, nah, maka sunahnya, bagusnya diam dulu, dengerin dulu azan, dengerin dulu muadzin. Tapi muadzinnya pun ada syaratnya tuh ya, ya nggak boleh tamtid, nggak boleh terlalu panjang, akhirnya jadi nggak sunah dijawab ya. Pokoknya untuk azannya ada, tanya dah yang ada di sekitar situ dah ya, jangan terlalu panjang banget ya. Ahli qiraahnya nih yang tahu tuh ya, karena nggak terlalu panjang itu maknya dalam azan, sebagaimana yang biasa ya azan. Ya Allahu Akbar misalnya, jangan Allahu Akbar Allah, kepanjangan dah ya. Ada tuh dalam kaidah-kaidah yang memang ada boleh yang dipanjangin, ada yang memang tidak diizinkan untuk dipanjangin ya. As-salatu khairum minan naum, panjang iya. Tidur lagi ya, nunggu nggak selesai nih ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya, karena dasarnya memang nggak terlalu panjang kok azan-azan itu ya. Tungguin dulu selesai kita selesai azan baru nyambung lagi. Kalau misalnya belajar ya begitu juga ya, pengajian, kecuali kalau memang lagi ngaji nih di masjid, udah ntar aja azannya setelah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau memang di situ memang udah ada misalnya peraturan kah, udah waktunya azan ya udah azan, dengerin dulu ya. Faidha qala al-muadzinu Allahu Akbar faqul mithla dzalik. Apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar faqul mithla dzalik, maka buat makmum ucapin lagi Allahu Akbar. Buat makmum, iya buat pendengar ya. Buat pendengar ucapin tuh Allahu Akbar. Jadi kalau secara lengkapnya dalam azan itu, yang azan itu juga dia baca juga. Jadi ketika dia punya Allahu Akbar, kita kan ngucap tuh, yang muadzin juga ngucap tuh Allahu Akbar. Dia juga jawab. Bahkan muadzin lengkapnya sebelum dia bersuara kencang, dia pelan dulu. Allahu Akbar. Tuh. Jadi muadzinnya tuh jadi 3 kali hitungannya tuh. Normalnya. Ya tapi kalau nggak kebiasaan ntar ya bingung. Dah paling enggak dah ya, di awal kita baca tuh Allahu Akbar buat muadzin, kemudian dia juga ikut jawab ya, dia juga ikut jawab ya, selain pendengar yang lain juga jawab ya. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alatin. Begitu juga di setiap kata-kata azan, kalimat-kalimat azan,
kecuali di dalam dua hay'alah, yaitu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Faqul fihima, maka ucapkan pada keduanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, ya, salat ya khair, lebih baik daripada tidur. Iya, semuanya juga tahu ya, salat lebih baik daripada tidur. Tapi di sini ada maknanya kelezatan, kenikmatan yang Allah berikan di dalam salat itu lebih enak, lebih lezat daripada kenikmatan tidur. Kan tidur tuh nikmat, apalagi lagi capek ya, masya Allah, badan lagi kurang enak, lagi tidurin, wah enak udah. Tapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk orang-orang yang sudah mendapatkan rasa nikmat dalam salat itu lebih nikmat jauh, lebih lezat. Kenikmatan yang ada yang Allah hidangkan di dalam melakukan salat. Cuma memang barang mahal nggak sembarangan dikasih orang ya. Barang mahal nggak sembarangan. Masya Allah. Maka apa jawabannya? Faqul sadaqta wa bararta wa ana adza ala dzalika minasyahidin. Ya, engkau benar ya, dan engkau ya berbakti, menjadi orang yang berbakti, dan aku atas yang demikian ini menjadi orang-orang yang ya bersaksi. Ada juga sadaqta wa barirta, ya, dabarin, dabirrin, jadinya menjadi orang yang ya baik, ya, menjadi orang yang banyak kebaikannya, baktinya. Ini maksudnya siapa nih? Maksudnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada juga yang bacanya yang ngajarin sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tapi ulama ngajarinya digabung. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, boleh gabung kayak gitu. Ya, dan ngajarinya digabung seperti itu. Jadi dijawab juga sesuai dengan umumnya hadis. Apabila kalian mendengar daripada muadzin, maka jawablah seperti apa yang dibacakan oleh muadzin. Ya, jadi jawab dulu apa yang dibaca oleh muadzin, baru baca doa ini. Ya, jadi penggabungan bacaan doanya. Fa idza sami'ta al-iqamata, apabila engkau dengar qomat, ya, iqamah shalah, faqul mithla ma yaqulu illa fi qawlihi qad qamatis salatu, maka ucapkan juga seperti yang diucapkan dalam qomat, ya, kecuali dalam ucapan qad qamatis salah. Ya, qad qamatis salah ini kalau dahunya ini, kalau qad biasanya kan litahqiq, kalau masuk ke dalam ilmu nahwu nih qad, kalau masuk ke dalam fi'il madhi jadi litahqiq. Ya, tapi juga ada makna yang kedua, yaitu litakrib, untuk menunjukkan sudah qarib, sudah dekat. Memang qad qamatis shalah udah didirikan salat belum? Salat belum didirikan, tapi sudah dekat banget, sudah menjelang ini. Ya, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, sudah menjelang nih, sudah dekat banget untuk melakukan salat. Makanya disebutnya li tahqiq, li takrib itu. Kalau li tahqiq qad aflahal mu'minun misalnya. Ya, sungguh orang-orang mukmin itu orang-orang yang ya beruntung.
Baik. Apa jawabannya? Faqul aqamaha Allah wa adamaha ma adamatis samawati wal ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegakkannya dan mendawamkannya selama adanya langit dan bumi. Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika. Udah selesai jawab muadzin, maka ini jawaban khusus selain jawaban yang kita diajarin ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammad al-wasilata, terus itu. Nah selanjutnya, nah, ini ada juga jawaban yang khususnya apa? Faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika. Ya Allah aku memohon ketika hadir dalam salatmu dan suara daripada doa-tika ya, dan suara-suara daripada panggilan-panggilanmu, dan ya, wa idbari lailika, dan daripada yang akhir daripada malammu, wa iqbal naharik, dan awal daripada siangmu. Ini buat subuh nih. Ini buat doa ketika dibaca waktu subuh. Ini kan tuntunannya masih subuh nih ya. Tuntunan ini. Antu tiya Muhammad al-wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah. Kau memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dan fadilah ya. Ini wasilah maqam yang tertinggi di akhirat yang tidak diberikan oleh seseorang kecuali untuk satu orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arju an akuna ana sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan aku berharap itu adalah untuk aku. Memang untuk beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Darajatar rafi'ah. Kenapa kok kita dimintain sih? Kita minta kok, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad magam itu. Magam itu memang buat Nabi Muhammad. Kita kok minta sih? Emang Nabi Muhammad perlu? Enggak. Kalau bicara adabnya enggak, Nabi Muhammad enggak perlu. Cuma Nabi Muhammad pengen umatnya itu ada sumbangsi di dalam doa, maka untungnya buat dia gitu. Kan orang ngedoain orang kan, malaikat doain juga buat dia. Ini apa? Ini rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan pintu doa umat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelas itu milik beliau sallallahu alaihi wasallam, agar umat di situ ikut ada musyarakah, ada gabungannya, sehingga umat pun mendapatkan selamat sallallahu alaihi wasallam. Ya, derajat yang tinggi dan ba'athul maqam al-mahmud ya, utuskan beliau dengan magam yang tinggi mahmud yang terpuji, alladzi wa'adta yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau tidak menyalahi janjimu ya arhamar rahimin. Fa idza sami'tal adzan wa anta fi shalah. Ini Bang, beda lagi deh ya. Udah sampai sini dulu deh. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu ini ilmu manfaat buat diri kita, jadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kita semuanya, guru-guru kita yang ada di sini, para kiai, para asatidzah, ya, sepuh dan lain-lainnya, keluarga daripada almarhum Kiai Haji Mundir, diberikan semuanya kita semua sehat wal afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.